Andes Farmasi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil praktik epidemiologi di Rumah Sakit Azra yang berlangsung pada tanggal 14 April sampai 9 Mei tahun 2025. Paparan ini akan saya bagi dalam beberapa bagian, yaitu mengenai profil dari Rumah Sakit Azra, lalu pengelolaan sedia farmasi dan BMHP serta pelayanan farmasi klinis, dan mengenai kegiatan nasional sama pasien. Yang pertama terdapat profil dari Rumah Sakit Azra. Rumah Sakit Azra pada tahun 1982, Rumah Sakit Azra pada awalnya merupakan sebuah klinik bersalin Azra yang didirikan oleh Dr. Hidayat Dana Kusuma SPOD di Jalan Gunung Gede nomor 3 Bogor. Lalu pada tahun 1994, karena banyak permintaan dari pasien dan keluarga, maka Rumah Sakit Azra didirikan dengan bentuk yayasan pada tanggal 6 April tahun 1994 di Jalan Raya Pajajaran nomor 219 RT 2 RW 11 Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat. Lalu pada tahun 2000 sampai 2001, Rumah Sakit Azra melakukan pengembangan fasilitas dengan membangun gedung baru dan menata gedung lama serta membeli peralatan kesehatan yang dengan teknologi yang lebih baru. Oleh karena itu, Rumah Sakit Azra menjadi rumah sakit swasta dengan IC dengan ruang umum yang memiliki tempat tidur 105. Lalu pada tahun 2002, Rumah Sakit Azra berubah menjadi PT, yaitu PT Atasadina Putra. Lalu pada tahun 2012, Rumah Sakit Azra mendapatkan akreditasi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit karena Rumah Sakit Azra memiliki standar pelayanan farmasian yang juga ditetapkan oleh nasional. Lalu terdapat pengelolaan sedia farmasi dan BMHP di Rumah Sakit Azra. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan di Rumah Sakit Azra dilakukan dengan melihat ruang konsumsi, yaitu konsumsi dengan menghitung rata-rata pemakaian yang dilakukan selama seminggu 2 hari pada hari Senin dan Kamis. Lalu perencanaan kedua tentang mengacu pada formularium standar dari Rumah Sakit Azra. Lalu masuk dalam pengadaan, ketika perencanaan sudah ditentukan, maka dibuat surat pesanan atau purchasing order dengan sistem purchasing request ke distributor yang dituju. Untuk pengadaan obat narkotika itu dibuat 4 kopi surat pesannya. Lalu masuk ke dalam penerimaan dilakukan di gudang pembakaran farmasi. Distributor akan datang membawa pesanan beserta faktur dan surat pesanan. Lalu apoteker akan mengecek kesesuaian antara surat pesanan dengan barang fisik yang datang, dilihat dari nama obat, jumlah obat, lalu tanggal kadaluarsanya. Setelah penerimaan, lalu dasar pendistribusian. Pendistribusian obat dan alkes di Rumah Sakit Azra. Yaitu terdapat gudang. Dari gudang, obat langsung disalurkan ke rawat jalan, rawat inap, IGD, serta UPA. Gudang, jika ada permintaan masuk dari rawat jalan, maka obat langsung disalurkan ke rawat jalan. Lalu untuk pendistribusian dari rawat jalan, jika ada permintaan dari rawat inap untuk obat yang menjadi kekurangan, maka rawat inap melakukan permintaan ke depo farmasi rawat jalan untuk menyiapkan obat tersebut. Lalu obat tersebut dapat diambil langsung di depo farmasi rawat jalan. Depo farmasi rawat jalan juga menyalurkan obat ke OPA serta IGD. Lalu untuk penyaluran obat rawat inap juga untuk ketika permintaan dari rawat jalan, maka dari
rawat inap kita langsung disiapkan dan disalurkan ke IGD terdekat. Lalu masuk ke dalam penyimpanan. Penyimpanan obat di gudang tidak dilakukan karena obat langsung disalurkan ke rawat jalan, rawat inap, OKA serta gudang. Untuk penyimpanan di depo farmasi rawat jalan dan di depo farmasi rawat inap, obat disimpan dengan sesuai alfabetis yaitu urutan dengan sesuai nama. Lalu obat high alert disimpan satu tempat itu di rak yang disebut ruang merah. Lalu untuk obat masa asal keluar mulai itu obat tidak disimpan, tidak dibiarkan karena untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam mengambil obat tersebut. Lalu berdasarkan suhu penyimpanan seperti obat insulin itu disimpan di lemari pendingin dengan kesuaian suhunya. Lalu kemudian pemusnahan apoteker akan mengecek obat pada kuasa dan mengumpulkan, lalu dibuat laporan. Setelah itu apoteker akan menghubungi pihak umum untuk melakukan pemusnahan. Pemusnahan dilakukan dengan berita acara dan didampingi oleh apoteker. Lalu mendapat pengendalian dibagi dua, yaitu pengendalian biaya untuk obat BPJS disesuaikan dengan standar BPJS, yaitu dengan menggunakan obat biaya. Lalu untuk pengendalian sediaan itu digunakan minimal maksimal dalam pembelian disesuaikan agar meminimalisir terjadinya pembelian obat. Lalu pencatatan dan pelaporan dilakukan di kartu stok. Setelah itu pelaporan terdapat pelaporan bulanan, pelaporan buku serta pelaporan matematika dan psikometrika di aplikasi Sigma, yaitu sistem pelaporan matematika dan psikometrika sebelum kelas 2. Lalu terdapat pelayanan farmasi klinis di rumah sakit Agra. Pertama, alur pelayanan resep, yaitu alur pelayanan resep perawat inap. Resep datang dari poliklinik dan IGD melalui sistem. Lalu perawat akan mengirim obat atau penilaian ke sistem apotek. Lalu petugas farmasi akan mengonfirmasi apakah resep sudah sesuai dengan standar SOP, yaitu administratif assessment plan. Lalu obat atau alat kesehatan akan disiapkan oleh apoteker. Setelah itu kita disiapkan obat atau alat kesehatan akan disimpan sesuai AFR NS yaitu inspection. Lalu itu obat diambil ke kamar, lalu melakukan serah terima obat perawat. Kemudian selanjutnya ada alur pelayanan resep langsung video aja deh. Kayak dikeluarin tadi ada. Nah, satunya lagi. Ya, alamatnya di Jalan Awal. Ibu yang menyaksikan kartu sebanyak 30 kapsul. Hasilnya untuk pada tadi diminum bila
terus satu sehari satu kapsul. Lalu ini obat gampangnya khasiatnya untuk sebagai obat saraf diminum satu kali sehari satu kapsul. Obat tidak boleh kurang maka juga. Lalu ini ada obat-obat malam sebagai obat saraf. Minumnya 2 kali sehari dengan obat tidak boleh kurang maka juga. Ya. Mangga Bu Yusuf. Ayo Brenda. Ica, berapa lama pakai ini aja dan apa sih manfaatnya setelah pakai ini aja? Ada manfaat yang Ica dapatkan? Karena ini ada salah satu manfaat yang bisa didapatkan yaitu mengetahui alur resep pasien lainnya, jalan, terus cara pengadaan, cara pengelolaan dan informasi BNPB rumah sakit, terus cara memberikan video ke pasien. Jadi apa manfaatnya nanti buat kanker setelah selesai itu apa jadi? Aku pas 12 dipakai gitu atau gimana? Manfaatnya jadi mengetahui pengelolaan informasi yang tidak diadakan di sekolah. Itu manfaat yang nanti akan diterapkan atau sekarang yang nanti akan diharapkan? Kayak udah bisa tahu pengelolaan di rumah sakit itu manfaatnya buat nanti apa gitu maksudnya? Apa iya mau jadi rumah sakit atau apa gitu maksudnya? Itu sebagai pengetahuan buat nanti. Jadi udah tahu ya kan ya?